Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan mereview One Piece Chapter 1035, yaitu menghadirkan dua pertarungan penentu yang akan mengantarkan mereka ke pertempuran final melawan Kaido. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story. Setelah beberapa chapter, Oda Sensei selalu menggambar cover story berdasarkan requestan dari penggemar. Namun kali ini, Oda Sensei kembali membuat cover story berdasarkan kejadian saat ini di luar alur Wano Kuni. Nah, di One Piece Chapter 1035, Oda Sensei memperlihatkan kondisi para Jerma Double Six. Jika nakama masih ingat di alur Whole Cake Island dulu, pertempuran demi misi menyelamatkan Sanji berlangsung begitu alot. Pasukan Jerma Double Six dibuat repot saat menghadapi para anak Big Mom. Tak hanya Jerma Double Six, para bajak laut Matahari juga kewalahan menghadapi mereka. Dan saat ini, terlihat jelas pasukan Jerma Double Six mulai bergerak meninggalkan wilayah kekuasaan Big Mom, dan di belakang kapal mereka banyak terdapat ledakan. Belum diketahui secara jelas apakah semua anggota Jerma Double Six selamat atau harus ada yang tumbang. Namun kami yakin mereka semua selamat. Semoga saja di chapter mendatang lanjut memperlihatkan pergerakan Jerma Double Six dan nasib mereka. Oke, kita lanjut pada inti pembahasan. Dimulai dengan pertarungan Sanji versus Queen. Tendangan Sanji di chapter lalu merupakan tendangan pamungkas untuk mengakhiri duelnya melawan Queen. Dan terlihat bagaimana Queen harus mengakui si alis keriting tanpa menggunakan teknologi Jerma Double Six, ia sangat berbahaya. Nah, menangnya Sanji melawan Queen di chapter ini kesannya terlalu dipaksa. Sekelas Komandan Yonko yang bounty-nya cukup besar seharusnya menghadirkan duel yang lebih seru lagi dari yang sekarang. Tapi pada kenyataannya, Queen terlalu mudah untuk dikalahkan. Menurut kami, Queen malahan tidak jauh beda dengan para Tobiropo. Setelah kemenangan Sanji atas Queen, si alis keriting memberikan tikus peliharaan kepada Geisha. Namun sayangnya, karena kehabisan energi, Sanji langsung terjatuh. Lalu, bagaimana nasib Sanji selanjutnya? Dengan dikelilingi oleh para wanita, hal ini tentu membuat Sanji akan mengalami mimisan yang parah yang berakibat Sanji akan banyak kekurangan darah. Duel antara King dan Zoro memang benar-benar keren. Walau beberapa kali Zoro harus terpojok karena King memiliki gaya bertarung yang cukup tangguh, sama halnya dengan Kaido, King juga sangat sulit untuk dilukai. Bahkan dengan seluruh teknik yang digunakan Zoro pun, tetap saja King tidak bisa dilukai. Tapi tunggu dulu, sekuat apapun orang tersebut, pasti ada kelemahannya juga. Kaido dan King juga demikian. Walaupun Kaido begitu bangga dengan sisi keras yang ia miliki hingga menantang orang untuk mencoba melukainya, namun kesombongan Kaido terbungkam saat melawan Oden dulu. Kaido merasakan sakit untuk pertama kalinya ketika ditebas Oden menggunakan Enma berlapis Haki Raja. Lalu salah satu Akazaya juga mendapat kesempatan melukai Kaido. Dan terakhir, Zoro dengan kekuatan iblisnya mampu melukai Kaido juga. Nah, sedangkan King, wajar ia menjadi tangan kanan Kaido karena ia memiliki pertahanan yang baik dan juga teknik bertarung yang mematikan. Wajar saja jika lawan-lawannya dulu ketakutan ketika berhadapan dengannya. Tapi berbeda dengan Zoro. Ia mencoba mengamati bagaimana King bertarung. Tak hanya itu, ia juga penasaran apa ras dari King tersebut. Tujuannya hanya satu, yaitu mencari titik lemah seorang tangan kanan Kaido ini. Yups, di One Piece Chapter 1035 ini, Zoro akhirnya mengetahui titik lemah King, yaitu di saat King bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menyerang, rupanya api di punggung King menghilang. Dan di sanalah pertahanan atau perisai King hilang juga. Maka momen inilah saat yang tepat untuk melukai tubuh King. Tentu tidak semudah yang dibayangkan untuk menyerang di saat lawan juga menyerang, apalagi dengan kecepatan tinggi.
Tapi Zoro dengan pergerakan yang hati-hati, ia berhasil menggoreskan pedangnya ke wajah sampai ke tubuh King. Dan hasilnya King mendapatkan luka yang cukup fatal. Bahkan topeng King juga ikut rusak. Nah, dirasa topengnya mengganggu saat bertarung, King membukanya untuk pertama kalinya. Dikira wajah King akan dibuat konyol oleh Oda Sensei, namun rupanya wajah King malah sebaliknya. Ia justru tampan. Jika Nakama perhatikan, hampir kebanyakan karakter kuat yang wajahnya sengaja disembunyikan, biasanya ia selalu memiliki wajah yang konyol seperti Katakuri yang memiliki mulut lebar. Bahkan saking rakusnya ia memakan donat, mulutnya robek begitu lebar dan terlihat ada bekas jahitan di mulutnya. Dalam sebuah flashback, Oda Sensei memperlihatkan bagaimana pertama kali Kaido dan King bertemu. Nah, sebelum membuat bajak laut sendiri, setelah insiden kekalahan bajak laut Rocks, Kaido seringkali mendapatkan kesialan demi kesialan. Salah satunya ia diburu oleh pemerintah dunia. Tertangkapnya Kaido dimanfaatkan pemerintah dunia untuk dijadikan bahan eksperimen. Melalui Dr. Vegapunk, sampel DNA Kaido berhasil diteliti. Dan terciptalah buah iblis buatan. Buah iblis buatan naga ini sebenarnya sudah diincar oleh pemerintah dunia sejak lama. Tapi Dr. Vegapunk tidak ingin pemerintah dunia membuat kejahatan melalui buah iblis buatan miliknya ini. Dan disampaikanlah jika buah iblis tersebut gagal hingga disimpan di laboratorium dan berakhir dimakan oleh Momonosuke. Dan di chapter kali ini, Kaido berhasil lolos dari tempat laboratorium yang ada di Punk Hazard. Dan beruntungnya, ia bertemu dengan King yang juga sedang ingin diteliti oleh pemerintah dunia. Karena Kaido tahu jika King ini adalah seorang keturunan Lunaria yang dikisahkan mereka cukup kuat, maka Kaido melepaskannya untuk dijadikan tangan kanannya. Dan nama asli King adalah Arbor. Setelah Zoro mengetahui cara untuk melukai King, Zoro terus-terusan mendapatkan kesempatan untuk membuat King mendapat goresan yang lebih banyak di tubuhnya. Tapi di momen ini, Zoro ternyata sudah merasa jika dirinya semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh Enma yang menyerap hakinya untuk memperkuat serangan Zoro. Dan di akhir chapter, Zoro ingin cepat mengakhiri pertarungannya dengan menggunakan teknik yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, yaitu 3 naga Raja Neraka. Begitu pula dengan King, ia mengeluarkan serangan api yang membentuk naga yang mirip dengan Kaido. Dan hasilnya, serangan Zoro jauh lebih mematikan daripada api milik King yang mampu ia tebas. Tak hanya itu, pedang dan sayap King juga ikut terpotong. Walaupun tidak disebutkan jika King telah kalah, seperti halnya ketika Sanji menang melawan Queen, tapi dengan terpotongnya pedang dan sayap King sudah menjadi bukti kekalahannya. Sehingga kini yang tersisa orang terkuat di bajak laut hewan buas hanyalah Kaido saja. Semoga final battle di alur Wano Kuni ini jauh lebih edan dari pertarungan di Marineford. Karena menurut kami, perang yang ada di Onigashima sampai sejauh ini belum lebih seru daripada perang Marineford. Bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.